Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, mencintai seseorang adalah karunia. Dicintai oleh seseorang juga merupakan karunia. Sedangkan saling mencintai adalah karunia bernilai ganda yang tiada duanya. Orang-orang salih dari kalangan tabi'in dan para sahabat Nabi pun memiliki sejarah jatuh cinta. Mereka merasakan juga jatuh cinta terhadap lawan jenisnya. Bahkan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Zainab binti Muhammad Rasulullah, mengalami jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Bukan sekedar cinta biasa, tapi ini adalah cinta luar biasa yang harus dijadikan teladan bagi semua umat manusia. Alkisah Zainab jatuh cinta dan kemudian menikah dengan seorang pemuda Quraisy yang bernama Abul As bin Robi. Mereka menikah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Bertahun-tahun mereka menikah, saling mencintai, hingga kemudian dikaruniai dua orang buah hati. Ketika kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, Zainab dan seluruh keluarganya masuk Islam. Akan tetapi suaminya enggan dan menolak masuk Islam. Mereka masih tetap bersama. Namun beberapa tahun setelah Nabi diangkat menjadi nabi, turunlah wahyu yang melarang pernikahan berbeda agama. Allah mengharamkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, dan begitu pula sebaliknya. Dengan mengikuti kisah ini sampai akhir, Anda akan hanyut dan ikut merasakan betapa sedihnya pasangan yang saling mencintai ini ketika mendengar bahwa agama mewajibkan mereka berpisah. Anda juga akan merasakan sedih, takut dan khawatir yang dirasakan oleh Zainab ketika dalam beberapa peperangan, dua orang yang dicintainya harus saling menjadi lawan dan harus saling menaklukkan. Abul As suaminya yang masih kafir harus berperang melawan pasukan Nabi yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Anda juga akan membayangkan betapa dingin, kesepian dan saling merindunya Zainab dan Abul As ketika bertahun-tahun harus berpisah dengan pasangannya. Maka benar kata pujangga, tak ada yang lebih indah daripada hari-hari yang dinaungi dengan cinta. Dan tak ada yang lebih menyakitkan daripada malam-malam penuh ketakutan karena ditinggalkan kekasih. Dengan menyimak kisah ini, Anda akan tahu bahwa mereka adalah pasangan yang saling setia. Berkali-kali sahabat Nabi datang meminang Zainab, namun ia menolak pinangan mereka. Berkali-kali pula pembesar kafir Quraisy meminta Abul As untuk menceraikan Zainab dan menjanjikan menikahkan dengan gadis cantik manapun yang ia suka. Namun Abul As menolak untuk menceraikan Zainab. Lika-liku jalan hidup dua sosok manusia yang penuh luka, duka dan air mata di dalam kisah cinta antara Zainab dan Abul As ini dicatat oleh sejarah sebagai kisah cinta yang indah dan berakhir husnul khotimah. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan menyalakan tanda loncengnya. Jangan lupa tekan like, berikan komentar yang membangun, dan share channel ini jika bermanfaat. Semoga itu semua dinilai sebagai amal jariah, karena telah membantu mensiarkan kisah-kisah Islami dan ajaran-ajaran kebaikan kepada umat Islam Indonesia dan dunia. Selamat menikmati. Namanya Abul As bin Robi. Orang-orang memanggilnya Abul As. Dia merupakan salah seorang tokoh yang sangat terpandang di kota Mekah. Abul As merupakan seorang pria yang terkenal dengan ketampanannya. Dia rupawan, juga berkelimpahan harta. Dia terkenal dengan kejujuran dan sifatnya yang amanah. Dan satu lagi,
Dia sangat setia kepada pasangannya. Siapapun bakal terpana dan terpesona ketika melihatnya, bahkan orang yang belum kenal sekalipun. Dia sangat disayangi teman-temannya dan dihormati oleh musuh-musuhnya. Abul As adalah putra dari Halah binti Khailid, saudari perempuan Khadijah binti Khailid, istri Rasulullah. Dengan begitu, dia adalah keponakan dari Sayyidah Khadijah, yang secara otomatis pula menjadi keponakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini dimulai sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada suatu hari, menghadaplah Abul As kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan niat hatinya untuk meminang putri Nabi Muhammad yang bernama Zainab. "Ya Muhammad, aku ingin meminang putrimu Zainab." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa menjawabmu sebelum aku memberitahu Zainab perihal pinanganmu ini. Apakah dia akan setuju ataukah tidak?" Setelah itu, Nabi Muhammad masuk menemui Zainab dan beliau bertanya, "Wahai putriku, putra dari bibimu, yaitu Abul As datang menemuiku dan dia meminangmu. Apakah engkau setuju menerimanya sebagai suami?" Kata baginda Nabi. Akan tetapi, Sayyidah Zainab tidak menjawabnya secara langsung. Dia hanya tersenyum, dan pipinya menjadi kemerah-merahan. Rasulullah mengetahui tanda ini. Kemudian beliau menemui Abul As dan memberitahu kalau putri beliau setuju untuk menjadi istrinya. Maka menikahlah Zainab dengan Abul As, dan dimulailah kisah cinta yang dahsyat antara dua sejoli yang saling mencintai. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai putra dan putri, yaitu Ali dan Umamah. Ujian besar bagi pasangan suami istri ini dimulai ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Semua keluarga Nabi menyatakan masuk Islam. Kala itu Abul As sedang menjadi musafir keluar daerah untuk berdagang. Ketika dia kembali ke kota Mekah, dia mendapatkan sang istri sudah memeluk agama Islam. Pada saat Abul As masuk ke dalam rumah, sang istri kemudian berkata, "Wahai suamiku, aku punya berita besar untukmu sayang. Ayahku telah diutus menjadi nabi, dan aku telah masuk Islam." Abul As yang datang dan kelelahan setelah perjalanan jauh hanya diam. Kemudian dia menjawab, "Kenapa engkau tidak memberitahuku, wahai istriku?" Kemudian Abul As keluar meninggalkan Zainab. Zainab kaget dan berusaha untuk mengejarnya. Setelah didapati suaminya, Zainab kembali berbicara, "Wahai suamiku, aku tidak akan mendustakan ayahku. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Sesungguhnya dia seseorang yang jujur dan dapat dipercaya. Aku bukan satu-satunya orang yang telah beriman. Ibuku dan semua saudara-saudaraku sudah beriman. Ali bin Abi Thalib, putra pamanku, juga sudah beriman. Utsman bin Affan, putra pamanmu, dan Abu Bakar temanmu itu juga sudah beriman," kata Zainab dengan suara bergetar menahan tangis. Kemudian Abul As menjawab, "Wahai istriku, sesungguhnya aku tidak suka jika orang mengatakan aku adalah pengkhianat bagi kaumku. Aku meninggalkan agama nenek moyangku hanya untuk menyenangkan istriku. Aku tahu ayahmu adalah orang terpercaya, bukan orang tercela. Namun tidakkah engkau memahami posisiku? Tidakkah engkau bisa menghargai pendapatku?" Suaranya lantang, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Melihat kekukuhan suaminya, Zainab berkaca-kaca. "Wahai suamiku, siapa yang akan memahamimu kalau bukan aku? Aku ini istrimu yang ingin membantumu.
ingin menuntunmu meraih kebenaran. Dan ayahku selalu jujur dan menepati semua ucapan-ucapannya selama ini. Abul As tidak luluh terhadap perkataan istrinya. Dia tetap di dalam kekafirannya. Waktu terus berlalu. Tekanan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan orang-orang Islam semakin menjadi-jadi. Orang-orang kafir tidak hanya menghina dan mencaci maki, akan tetapi mereka tak segan melakukan kekerasan fisik terhadap kaum muslimin. Kemudian datanglah perintah dari Allah kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Zainab menemui sang ayah dan meminta pertimbangan untuk tidak ikut berhijrah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku menetap di kota Mekah bersama suami dan anak-anakku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Tinggallah bersama suami dan anak-anakmu, wahai putriku." Maka menetaplah Zainab bersama keluarganya di kota Mekah sampai terjadinya Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani oleh umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin pada tahun 622 Masehi. Di dalam Perang Badar itu, Abul As bergabung bersama 1.000 orang pasukan kaum kafir Quraisy. Mereka melawan sebanyak 314 orang kaum muslimin. Secara jumlah pasukan dan kekuatan pasukan, kaum muslimin sudah kalah jauh dibandingkan kaum kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy sudah sesumbar. Mereka sombong dan merasa di atas angin. Dan mereka yakin pasti akan memenangkan perang ini. Bagi Sayyidah Zainab, keadaan ini sangatlah berat. Kali ini, sang suami akan berperang melawan ayah kandungnya sendiri. Zainab sangat mengkhawatirkan saat-saat seperti ini. Dia menangis dan berkata, "Ya Allah, aku takut pada suatu hari di mana matahari terbit. Kemudian anak-anakku menjadi yatim karena ayahnya meninggal. Dan aku pun takut kehilangan ayah kandungku." Singkat cerita, pada Perang Badar ini, ternyata kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan telak. 70 orang pasukan kafir Quraisy tewas. 70 orang ditawan. Dan sisanya pontang-panting kabur berhamburan. Abul As menjadi salah satu tawanan perang. Dan kemudian, dia dibawa ke kota Madinah bersama pasukan tawanan yang lainnya. Berita tentang kekalahan kafir Quraisy secara cepat menyebar sampai ke kota Mekah. Zainab bertanya-tanya, "Apa yang terjadi pada ayahku?" Kemudian orang-orang yang mendengar itu menjawab, "Orang muslim telah menang. Dan kita kalah," jawab mereka. Zainab pun bersyukur pada Allah. Akan tetapi, dia bersedih karena tidak mendapati suaminya kembali. "Apa yang terjadi pada suamiku?" Kemudian orang-orang kafir menjawab, "Suamimu menjadi tawanan perang kaum muslimin." Mendengar ini Zainab sedikit lega, meskipun dia juga bersedih. Di dalam hatinya, dia meyakinkan, "Aku akan memberikan tebusan agar suamiku dibebaskan." Begitu tekadnya. Agama Islam mengatur beberapa ketentuan atas tawanan perang. Tawanan perang tidak boleh diberlakukan dengan zalim. Bahkan tawanan harus diberi makanan yang mereka sukai. Tawanan yang laki-laki tidak boleh dijadikan hamba ataupun budak. Tawanan boleh dilepaskan tanpa syarat dan boleh dibebaskan dengan syarat tebusan. Zainab risau dan gundah gulana. Ia tidak memiliki uang sepeser pun ataupun barang berharga untuk menebus sang suami yang ditawan. Satu-satunya barang yang agak berharga adalah kalung kesayangan yang selalu menghiasi lehernya.
Kalung itu merupakan kalung kesayangan yang dihadiahkan oleh almarhumah ibunya Sayyidah Khadijah Al-Kubro, istri pertama Rasulullah dan cinta abadi Rasulullah. Kalung itu diberikan oleh beliau sebagai mahar pernikahan ketika Abul As menikahinya dulu. Maka kemudian Zainab mengirimkan kalung itu melalui saudara Abul As kepada Rasulullah di Madinah. Pada saat penyerahan tebusan itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di tengah-tengah sahabatnya di masjid. Beliau ikut serta dalam menerima tebusan dari para tawanan dan kemudian ikut membebaskan mereka. Tiba-tiba mata Rasulullah SAW melihat benda yang tidak asing. Iya benar, beliau melihat sebuah kalung yang beliau hafal betul. Kalau itu adalah kalung milik Sayyidah Khadijah. Beliau sangat terkejut. Kemudian beliau bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, tebusan untuk siapakah ini?" Maka para sahabat menjawab, "Itu tebusan untuk menebus Abul As bin Robi, ya Rasulullah." Rasulullah SAW seketika menangis terseduh. Beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah ini adalah kalung milik Khadijah." Suasana kemudian hening. Sayyidah Khadijah, siapa yang tidak kenal beliau-beliau? Wanita mulia, dari keluarga yang mulia dan terhormat. Wanita cerdas, ahli ibadah yang kaya raya. Namun kemudian, semua hartanya diinfakkan untuk perjuangan Nabi dan umat Islam. Memori lama tentang Khadijah bangkit lagi. Di hari wafatnya Khadijah, Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu, wahai istriku. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanya selembar serban?" Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Pengorbanan Khadijah sungguh tak ada duanya. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sulit melupakan istri pertamanya itu. Nabi Muhammad SAW kemudian bangkit dan berdiri seraya berkata, "Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, Abul As bin Robi bukanlah menantu yang tercela. Maukah kalian membebaskannya? Dan sudikah kalian mengembalikan kalung ini kepada Zainab?" Sahabat-sahabat secara serentak dan keras menjawab, "Kami rela dan setuju ya Rasulullah." Kemudian Nabi pun menyerahkan kalung itu kembali kepada saudara Abul As bin Robi dan memintanya untuk mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi menantunya suami anaknya, ayah dari cucu-cucunya yang saat ini sudah tertebus. Beliau berkata, "Wahai Abul As, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk memisahkan wanita muslimah dari lelaki kafir. Maukah engkau mengembalikan putriku kepadaku, ya Abul As?" Abul As kemudian menyetujuinya, dan beliau berkata, "Baiklah." Setelah itu ia berkemas untuk kembali ke kota Mekah. Ketika rombongan Abul As tiba di kota Mekah, keluarlah Zainab untuk menyambut kedatangan suaminya. Di pintu masuk kota Mekah, wajahnya tampak sumringah. Terpancar cahaya kegembiraan menyambut kedatangan suaminya. Namun, berbeda dengan Abul As ketika melihat sang istri. Dengan spontan Abul As berkata, "Wahai Zainab, aku akan pergi." Zainab menjawab, "Kemana kau akan pergi, wahai suamiku?" Kemudian Abul As berkata lagi, "Tidak, bukan aku yang akan pergi.
tapi engkau yang akan pergi menyusul ayahmu." "Tapi mengapa?" kata Zainab. Abul As menjawab, "Aku dan engkau harus berpisah. Pergilah, kembalilah kepada ayahmu." Sebagai seorang wanita yang cintanya tulus dan ikhlas, tentu Zainab menjawab, "Kalau begitu, maukah kau menemaniku pergi dan masuk Islam, wahai suamiku?" Ternyata Abul As masih kukul dengan kekafirannya. Dia tidak menyetujui kalimat-kalimat Zainab. "Tidak akan, wahai Zainab," katanya. Maka kemudian berhijrahlah Zainab membawa putra dan putrinya ke Madinah. Di kota Madinah, banyak pria berdatangan untuk meminang Zainab. Akan tetapi semua ditolaknya, dengan harapan kelak ia bisa kembali kepada suaminya tercinta, Abul As bin Rabi'. Sementara itu di kota Mekah, para pemuka kafir Quraisy kemudian mendatangi Abul As dan mereka memberinya saran untuk menceraikan Zainab. "Ceraikanlah istrimu itu. Kami akan mengawinkanmu dengan wanita mana saja yang engkau inginkan, yang engkau sukai." Kemudian dengan tatapan yang sangat tajam, Abul As menjawab, "Demi Allah, tidak akan. Aku tidak akan pernah menceraikan istriku Zainab. Aku tidak akan menggantikan posisi istriku dengan wanita Quraisy manapun." Abul As menjawab dengan sangat tegas. Para pemuka kafir Quraisy itu berkali-kali mendatanginya, akan tetapi mendapatkan jawaban yang sama, tidak. Setelah 6 tahun berlalu, menjelang peristiwa Fathul Mekah, atau ditaklukkannya kota Mekah ke tangan kaum muslimin, Abul As dan kafilah dagangnya pergi ke kota Syam untuk berniaga. Abul As membawa barang dagangannya sendiri dan barang-barang orang Quraisy untuk dijualkan dengan sistem bagi hasil. Ketika urusan dagangnya selesai, maka kembalilah kafilah Abul As ke kota Mekah. Namun, ternyata mereka salah arah menuju ke kota Madinah. Kafilah dagangnya dihadang oleh pasukan patroli umat muslim. Di tengah jalan di dekat kota Madinah, ya wajar saja, kondisi ketika itu sedang sangat tidak kondusif. Masing-masing pihak meyakini bahwa pihak lain yang datang adalah dengan tujuan untuk menyerang. Maka unta-unta dan barang muatan milik Abul As dan rombongannya dirampas. Para pengiringnya ditawan. Masih untung bagi Abul As, ia berhasil lolos dan melarikan diri. Dia melarikan diri menuju pusat kota Madinah. Dia bertanya-tanya kepada penduduk, di mana rumah Zainab. Setelah diberitahu, dia kemudian menuju rumah Zainab dan mengetuk pintu rumah itu. Kala itu menjelang waktu salat subuh. Terperanjatlah Zainab melihatnya. "Wahai ayah dari anak-anakku, apakah kedatanganmu untuk masuk Islam?" tanya Sayyidah Zainab. Abul As menjawab, "Tidak. Aku tidak akan masuk Islam. Aku sekarang menjadi pelarian yang butuh perlindungan. Aku memohon untuk dilindungi." Kemudian Zainab bertanya sekali lagi, "Tidakkah tiba saatnya kau masuk Islam, wahai ayah dari anak-anakku?" Abul As menjawab sekali lagi, "Tidak." "Baiklah, kalau begitu jangan takut. Aku jamin keselamatanmu. Selamat datang wahai putra bibiku. Selamat datang ayah Ali dan Umamah," kata Sayyidah Zainab. Setelah Nabi dan kaum muslimin selesai salat subuh, terdengar suara dari saf wanita. "Aku telah menjamin Abul As bin Rabi." Dan itu adalah suara Zainab. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar yang aku dengar, wahai sahabatku?" Para sahabat kemudian menjawab, "Kami dengar ya Rasulullah." Kemudian Zainab meneruskan ucapannya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abullah, jika dianggap orang jauh, sebenarnya dia adalah putra bibiku. Jadi dia adalah orang yang dekat.
Kalau dianggap dekat, maka dia adalah ayah dari anak-anakku. Maka izinkan aku memberikan perlindungan untuknya." Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di depan para sahabat, dan beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin semua, sebenarnya orang ini, Abul As bin Robi, bukanlah mantu yang tercela. Orang ini kata-katanya padaku selalu jujur, dan janjinya kepadaku dia tepati. Jika kalian setuju, kita kembalikan harta dagangannya, dan kita lepaskan dia kembali ke kotanya. Ini keinginanku, tetapi kalau kalian tidak setuju, maka keputusan di tangan kalian, dan kalian pada posisi yang benar, dan aku tidak akan menyalahkan kalian." Kaum muslimin yang hadir di situ kemudian menjawab, "Kita kembalikan hartanya ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Kami telah melindungi yang engkau jamin wahai Zainab." Dan Rasulullah melanjutkan, bahwa setiap kaum muslimin, bahkan orang yang paling lemah sekalipun, bisa melindungi orang yang mereka jamin. Kemudian Nabi SAW menemui Zainab di rumahnya. Beliau berpesan kepadanya, "Wahai putriku, hormatilah keberadaan Abul As. Sesungguhnya dia adalah putra bibimu dan ayah dari anak-anakmu, tapi janganlah ia menjamahmu, karena ia tidak halal bagimu." "Baik ya Rasulullah," jawab Zainab. Zainab pun kemudian masuk ke dalam rumahnya. Kepada Abul As bin Robi dia bertanya, "Wahai Abul As, apa mudah bagimu meninggalkan aku dan anak-anakmu ini? Tidakkah kau ingin masuk Islam dan tinggal bersama kami?" Dan sekali lagi Abul As menjawab dengan jawaban yang sama, "Tidak," katanya. Abul As kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Seluruh hartanya dikembalikan kepadanya lagi. Ia pun berangkat ke kota Mekah membawa kafilah dan barang-barang dagangan milik kaum Quraisy. Sesampainya di kota Mekah, ia bagi semua harta kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ia melunasi semua kewajiban dan tanggungannya. Abul As berkata, "Wahai kaum Quraisy, adakah orang yang belum menerima pembayaran dariku? Adakah orang yang belum menerima haknya dariku?" Kemudian orang-orang itu menjawab, "Tidak dia Abul As. Semoga Tuhan memberi balasan kepadamu dengan balasan yang lebih baik." Mereka bergembira, bekerja sama, dan berbisnis dengan Abul As. Kemudian Abul As berkata, "Sekarang ketahuilah, aku telah membayar hak kalian masing-masing. Maka sekarang dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah tidak ada yang menghalangiku untuk menyatakan berislam kepada Muhammad ketika di Madinah, kecuali kekhawatiranku. Seandainya kalian menyangka aku masuk Islam karena memakan harta kalian. Sekarang setelah Allah membayarnya kepada kalian semua, dan tanggung jawabku telah selesai, aku menyatakan masuk Islam di hadapan kalian." Orang-orang terperanjat kaget menyaksikan Abul As mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan mereka. Mereka menyadari Abul As sudah bergabung dalam barisan kaum muslimin dan Rasulullah, yang itu berarti kekuatan kaum muslimin akan bertambah. Kemudian Abul As pergi ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di Madinah, dia bertemu Rasulullah. Ia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kemarin kau lindungi aku, dan sekarang aku datang kepadamu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah." Masuk Islamnya Abul As ini terjadi sekitar tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Abul As berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku kembali kepada Zainab?" Rasulullah berkata kepada Abul As, "Ikutlah bersamaku wahai Abul As."
Kemudian keduanya pergi, lalu berhenti di depan pintu rumah Zainab dan mengetuknya. Rasulullah memanggil Zainab. "Wahai Zainab, ini putra bibimu datang kepadaku dan meminta izin kepadaku untuk kembali kepadamu. Apakah engkau mau menerimanya lagi wahai Zainab?" Seperti mawar merekah wajah Zainab memerah, lalu tersenyum. Dia sangat bahagia sekali. Laki-laki yang dicintai dan mencintainya, ayah dari anak-anaknya itu, kini telah datang untuk kembali hidup bersama-sama dalam keluarga. Kali ini, dengan satu keimanan yang sama. Diriwayatkan oleh Amru bin Su'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As dengan mahar dan akad nikah yang baru. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Masuk Islamnya Abul As disambut dengan gembira oleh kaum muslimin. Dan tentu saja keluarga kecilnya dengan Zainab sangatlah bergembira. Mereka semakin dilimpahi kebahagiaan dan juga keberkahan. Hanya saja kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Genap setahun, Zainab dan Abdul As bin Robi kembali bersama. Wanita penyabar dan tegar itu kembali menghadap sang Khalid. Allah sangat mencintai Zainab, sehingga ia ingin memanggilnya lebih dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zainab wafat di usia yang relatif muda, yaitu usia 30 tahun. Meskipun begitu kedewasaan, sikap dan ketabahan hatinya patut untuk diteladani. Pernikahan beda agama Zainab binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abul As bin Arabia tidak dapat dijadikan argumentasi untuk melegitimasi keabsahan praktik nikah beda agama pada zaman sekarang ini. Sebab pernikahan beda agama yang dilakukan Zainab itu terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Setelah beliau menjadi nabi pun, pernikahan beda agama bagi wanita muslimah belum dilarang. Baru pada tahun ke-6 setelah Hijriah, tepatnya pasca perdamaian Hudaybiyah, turunlah wahyu yang melarangnya, yaitu Quran Surat Al-Mumtahanah, ayat 10 yang isinya, yang artinya, wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi laki-laki kafir. Itu tidak halal bagi wanita-wanita muslimah. Karenanya pada saat Abul As datang kembali ke Madinah pasca keislamannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkannya kembali dengan Zainab dengan akad nikah yang baru dan dengan mahar yang baru. Sebab pernikahannya yang lama telah batal dengan turunnya ayat 10 Surat Al-Mumtahanah tersebut. Semoga kisah cinta Zainab dengan Abul As bin Robi menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberkahi dengan kelimpahan ilmu, inen, dan rezeki yang halal barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.